Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar masuk pada materi aplikasi turunan. Yang pertama kita belajar tentang nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Mulai dari definisi. Andaikan S adalah domain dari suatu fungsi, dari fungsinya F ya, dan C termasuk di dalamnya. C termasuk dalam domain tersebut. Maka Fc adalah nilai maksimum F pada S jika Fc lebih besar sama dengan Fx untuk semua X di S. S-nya domain. Yang kedua, Fc adalah nilai minimum F pada S jika Fc kurang dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Terus yang ketiga, Fc merupakan nilai ekstrim F pada S jika Fc merupakan nilai maksimum atau minimum pada suatu fungsi di F. Dan fungsi yang dimaksimumkan atau diminimumkan merupakan fungsi objektif. Paham ya? Dari definisi ini kita ke slide berikutnya. Kita mulai dari suatu grafik fungsi. Di sini ada grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 1 per X. Kurang lebihnya grafik fungsinya seperti ini. Fx pada S, S-nya di sini 0 sampai tak hingga tidak mempunyai nilai maksimum dan minimum. Tidak ada nilai maksimum dan minimum. Perhatikan dari grafik berikut. Kelihatan ya. Namun Fx mempunyai nilai maksimum dan minimum jika S-nya sekarang diubah menjadi 1 sampai 3. Nah, ketika S-nya 1 di sini, Fx-nya berapa? 1. Ketika 3 berapa? 1 per 3. Jadi nilai maksimumnya itu 1, nilai minimumnya itu 1 per 3. Dan ketika S-nya diubah menjadi 1,3. Satunya interval terbuka, 3-nya interval tertutup. Maka F tidak mempunyai nilai maksimum. Namun F mempunyai nilai minimum. Di X sama dengan 3, di F3 sama dengan 1 per 3. Tinggal disubstitusikan nilai X-nya sama dengan 3. Contoh soal yang kedua di sini. Di sini ada fungsi sepotong-potong Gx sama dengan X jika X-nya 1 sampai 2. Dan Gx sama dengan X negatif 2 jika nilai X-nya 2 sampai 3. Nah, ketika di gambar grafik fungsinya seperti grafik fungsi yang ada di sebelah kiri. Pada S, jika domainnya di sini intervalnya 1 sampai 3, interval tertutup, G tidak mempunyai nilai maksimum, namun mempunyai nilai minimum di G2 sama dengan 0. Kenapa dia tidak mempunyai nilai maksimum? Nilai maksimumnya ini hanya mendekati 2, tidak pernah mencapai 2. Jadi dia tidak mempunyai nilai maksimum. Dan dari fungsi sepotong-potong ini, kontinu nggak ini? Tidak kontinu. Kenapa tidak kontinu? Karena limitnya dari kiri dan kanannya itu berbeda. Masih ingat ya materi tentang limit. Lanjut ke teorema A, tentang teorema keberadaan nilai maksimum dan minimum. Jika F kontinu pada selang tertutup AB, selangnya tertutup, maka F mempunyai nilai maksimum dan minimum di sana. Berarti pada selang ini atau interval ini A sampai B. Di sini ada titik ujung, titik ujungnya berarti intervalnya. Jika intervalnya tertutup sampai A sampai B, berarti A dan B ini merupakan titik ujungnya. Terus yang kedua, titik stasioner. Titik stasioner itu berarti apa? Turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti ketika gradiennya mendatar ya, f aksen X sama dengan 0. Terus titik singular. Titik singular ini titik di mana F aksennya itu, tempat F aksennya itu tidak ada. Nah, contohnya dalam bentuk kalau turunannya itu merupakan fungsi rasional. Nah, atau ada variabel X-nya saja yang di dalam yang menjadi penyebutnya. Jadi ketika penyebutnya nanti 0, berarti itu kan nilainya tidak ada atau tidak terdefinisi. Nah, disitulah
titik singularnya berada. Nanti akan ada contoh soalnya. Kita lanjutkan. Contoh soal 1. Carilah titik kritis dari suatu fungsi fx sama dengan negatif 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat pada intervalnya negatif setengah, 2. Ingat di sini intervalnya tertutup ya. Kita bisa lihat dari sini titik ujungnya berapa? Negatif setengah dan 2 dari sini ya. Dan titik stasionernya 0 dan 1. Dari mana didapat titik stasioner? Yaitu turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, nilai X yang menyebabkan turunan pertamanya sama dengan 0, maka itulah titik stasionernya. Fx sama dengan negatif 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat diturunkan menjadi berapa? Negatif 6x kuadrat plus 6x gitu ya. Nanti x-nya bisa dikeluarkan, nanti didapat 0 dan 1. Sehingga titik kritisnya negatif setengah, 0, 1, dan 2. Di sini titik singularnya ada nggak? Tidak ada. Di contoh berikutnya nanti ya. Contoh 2. Teorema titik kritis dulu, baru masuk ke contoh 2 ya. Andaikan F terdefinisi pada selang I yang memuat titik C. Jika Fc adalah nilai ekstrim, maka C haruslah berupa suatu titik kritis, yaitu C berupa salah satu dari berikut. Nah, jika C ini merupakan terdapat di selang I dan Fc adalah nilai ekstrim. Nah, tadi dikatakan nilai ekstrim jika apa? Jika Fc merupakan nilai maksimum atau nilai minimumnya. Dan nilai maksimum atau nilai minimum itu ketika X-nya berupa titik kritis. Titik kritis dapat berupa apa? Yang pertama dapat berupa titik ujung. Terus dapat berupa titik stasioner. Terus yang ketiga berupa titik singular. Jadi ketika Fc adalah nilai ekstrim, maka C dapat dipastikan merupakan salah satu dari ini. Entah itu titik ujung, titik stasioner, ataupun titik singular. Hal kedua, carilah nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan negatif 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat pada interval negatif setengah, 2, interval tertutup. Dari contoh soal nomor 1 tadi, kita dapatkan titik kritisnya sebagai berikut. Negatif setengah, 0, 1, dan 2. Dan kita bisa menghitung nilai fungsi fx-nya ketika x-nya negatif setengah. Didapat 1 ya, tinggal disubstitusikan. Negatif 2, negatif setengah pangkat 3 berapa? Negatif 1/8. Kalikan negatif 2, 1/4 gitu ya. Terus ini, negatif setengah pangkat 2, 1/4. Kalikan 3, 3/4. 1/4 ditambah 3/4, 1 gitu ya. F0-nya sama dengan 0, F1-nya sama dengan 1, dan F2-nya sama dengan negatif 4. Nah, dari nilai-nilai di sini, kita dapat menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Nilai maksimumnya yaitu 1 ketika X-nya sama dengan 1 atau negatif setengah ya. Terus nilai minimumnya adalah negatif 4 didapat ketika X-nya sama dengan 2. Dari sini paham ya. Lanjut ke ketiga. Fungsi fx sama dengan x pangkat 2/3. Ini kontinu di mana-mana. Tentukan nilai maksimum dan minimum pada interval negatif 1 sampai 2. Kita cari turunan pertamanya dulu. F aksen x sama dengan 2/3 x pangkat negatif 1/3. Nah, di sini ada titik singularnya, yaitu 0. Karena ketika diturunkan, f aksen 0-nya ini tidak terdefinisi. Angka 0 menyebabkan turunannya tidak terdefinisi ya. Jadi 0 ini merupakan titik kritis. Titik kritis tepatnya titik singular. Dan negatif 1 dan 2 adalah titik ujungnya. Ini dari intervalnya negatif 1, 2. Sehingga bisa didapat F negatif 1 sama dengan 1. Disubstitusikan ya. Terus F0 sama dengan 0. F2-nya sama dengan 4/3 ini sekitar 1,59. Sehingga didapat nilai maksimumnya kurang lebih 1,59. Nah, seperti ini ya. Sekitar ini. Dan nilai minimumnya ini 0. Nilai minimum 0 didapat ketika X-nya sama dengan 0. Nilai maksimum 1,59 didapat ketika X-nya sama dengan 2. Contoh soal 4.
Soal cerita ya. Kotak segi 4 dibuat dari selembar papan dengan panjang 24 cm dan lebarnya 9 cm. Dengan memotong bujur sangkar identik, nah berarti persegi ya, pada keempat pojok dan melipat ke atas sisinya. Ke atas sisi-sisinya berarti nanti menjadi tingginya ya. Tentukan ukuran kotak agar volumenya maksimum. Nah, kalau diilustrasikan seperti gambar berikut. Panjangnya 24, lebarnya 9. Nah, setiap pojoknya, ujungnya dipotong bujur sangkar identik sebuah persegi. Misalkan sisi potongannya ini X ya. Sehingga didapat demikian. Sehingga volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 24 dikurangi 2X. Misalnya setiap potongnya ada X, berarti 2X ya. 24 dikurangi 2X, ini panjangnya. Lebarnya, ini kan awalnya 9, dipotong X. Nah, tadi 9 dikurangi 2, X. Tingginya berapa? Berarti potongannya tadi, yaitu X. Nah, sehingga ketika dikalikan, dihasilkan 216X dikurangi 66X kuadrat plus 4X pangkat 3. Coba perhatikan di sini. Di sini kita memaksimumkan V pada interval 0 sampai 4,5 saja. Nah, karena jika di luar interval ini maka tidak terdefinisi, sudah tidak boleh batasannya. Nah, ini kenapa kok dibatasi sampai 4,5 saja? Soalnya di sini volumenya untuk yang lebarnya kan 9 dikurangi 2X. Maka otomatis maksimumnya X-nya ini 4,5. Kalau lebih dari 4,5, maka di sini nanti jadinya negatif. Nggak boleh ya. Jadi untuk panjang sisi-sisinya itu harus positif. Nanti 0 sampai 4,5. Sehingga didapatkan titik kritisnya 0, 2, 4,5. Nah, jadi 0, 2, sama 4,5. 0 sama 4,5 ini merupakan titik ujungnya ini ya, batasnya, intervalnya. Dan 2 didapat dari mana? 2 ini didapat dari titik stasioner. Nah, jadi dicari V aksennya, terus V aksen X sama dengan 0. Nah, yang menyebabkan 0 itu X sama dengan 2. Sehingga dari titik kritis yang ada, kita bisa menghitung volumenya. Manakah volume yang menghasilkan paling maksimum. Nah, ketika potongannya ini 0 dan 4,5, ini menghasilkan volumenya 0. Nah, berarti kan bukan maksimum ini ya. Cari yang 2. Nah, ketika X-nya sama dengan 2 atau sisi bujur sangkar yang dipotong sebesar 2, nanti didapat ukuran kotaknya panjangnya 20 cm. Ini X-nya 2 disubstitusikan aja di sini. X-nya 2, jadi 20 dikurangi 2 kali 2. 20 kurangi 4, 20 gitu ya. 24 kurangi 4. Lebarnya 5, dari 9 dikurangi 4. Terus tingginya sama dengan 2. Jadi kotak agar volumenya maksimum, maka panjangnya 20, lebarnya 5 cm, dan tingginya 2. Sehingga didapat volume maksimumnya berapa? 200 cm3. Nah, mungkin untuk materi aplikasi turunan, nilai maksimum dan minimum, jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.